Nah, pagi hari ini kita akan buka dulu firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kita harus berubah. Apa? Kita harus berubah. Saya mencoba melihat latar belakang dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini adalah konsep pendamaian, ya, ini pemberitaan dari konsep pendamaian. Dalam pasal ini Paulus berbicara tentang pendamaian antara Allah dan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu lahir untuk bawa satu perubahan yang besar. Amin. Lalu Tuhan Yesus itu sudah banyak sekali berkorban. Mengapa sampai sekarang kita tidak tahu berubah-berubah? Dari dulu sekarang kita tetap begini saja. Tidak ada perubahan. Ya. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa orang Kristen harus berubah. Amin. Dan perubahan itu memang butuh proses. Dan tidak gampang. Dan butuh pengorbanan. Amin. Hari-hari ini saya sedikit kesaksian. Hari-hari ini beberapa orang kalau lihat saya mereka terheran-heran. Ya, termasuk Pak Charles juga kemarin. Kakak Lasti ini kurus, tambah langsing. Wah, haleluya. Ya. Saya jalan saja kemana saja pasti mereka yang ketemu saya ataupun yang jarang lihat saya, mereka akan bicara seperti itu. Kalau jemaat Tuhan kan setiap minggu mereka sudah tahu saya, jadi mereka tidak terlalu heran. Ya, banyak yang berkata bahwa bagaimana bisa mengalami perubahan itu. Ya, sampai saya tunjukkan foto saya dari 88 kilo, 90 kilo, sampai sekarang 58 kilo. Itu bukan perubahan yang biasa-biasa saja, betul? Orang lain mau turun 1 kilo saja itu susah. Dan itu saya kurang lebih saya turun berat badan 30 kilo. Itu bukan waktu yang singkat. Ada orang dia mau instan saja. Makanya beli segala macam. Tidak bisa. Kembali lagi kepada buluan kita. Ya. Ketika kita mengalami perubahan, ada hal baik yang kita terima. Dulu saya itu sebenarnya trauma berat badan besar karena waktu saya melahirkan Gerhard itu di ruang operasi, itu dokter suntik anestesi kan suntik bius di belakang, itu jarumnya paling besar. Itu jarum paling besar dari antara semua obat-obat yang mereka suntik. Itu jarum paling besar. Bayangkan mereka tusuk keluar. Kenapa? Karena tidak dapat itu sumsum ke apa di dalam ini tubuh. Saya bilang, saya tuh rasa-rasa mau keluar dari ruang operasi. Saya sudah tidak sanggup karena mereka tusuk keluar, masuk. Lalu mereka bilang, ibu nih kurang berdoa. Saya bilang, bagaimana kurang berdoa? Keluarga saja ada tunggu, ada buku berdoa di depan, baru dokter bilang saya kurang berdoa. Lalu saya bilang ayo sudah ini buat lagi. Ya, baru mereka bilang ibu ini sebenarnya berat badan berapa? Tadi baru timbang 90 kilo. Oh pantas kulit terlalu tebal. Jadi dokter kasih masuk jarum, kasih keluar. Itu ya yang sudah operasi itu dia tahulah, Mama Eti tahulah. Ya, dari situ saya bilang, aduh saya sudah tidak mau lagi. Saya mulai kasih turun berat badan, kasih turun sampai di 73 kilo. Geva ada. Saya bilang sudah, biar saya ke rumah sakit di Kupang saja. Itu saya rem makan, jadi saya hanya naik berat badan kurang lebih 10 kilo. Itu Geva ada tuh 10 kilo. Tadi yang Gerhard ada itu kurang lebih naik 30 kilo. Banyak sekali. Ya. Akhirnya ketika
ketika saya mulai dengan proses, tidak bisa, saya harus turun. Saya harus lebih semangat lagi. Saya temukan hasil. Badan saya lebih sehat, saya lebih kuat, ya, saya lebih bergairah, saya lebih semangat. Ya. Ketika kita mengalami perubahan, yang nikmati itu siapa? Kita sendiri. Waktu bulan April mereka Gerhard Geva masuk rumah sakit, saya juga saat itu sedang sakit. Sampai Diana sendiri tahu, saya mau start motor saya, perut saya tuh rasa-rasa mau jatuh di depan situ. Ya, bapak dan mama dengan ini mereka kan lagi liburan. Ya, jadi saya yang ada di sini. Ya. Jadi tetap saya harus paksa ke rumah sakit. Ya, biar kita sakit-sakit yang penting kita masih bisa lihat anak. Jadi sampai di sana saya pun bentang tikar, saya tetap. Saya sakit-sakit sampai mereka bilang tidak, harus pulang. Saya bilang tidak, saya di sini. Saya tidak akan sakit lama. Pulang saya mulai lagi. Saya kembali lagi konsumsi obat, setelah itu sudah selesai, saya sehat. 1 minggu kemudian Marco yang masuk ke rumah sakit. Harusnya saya yang masuk. Tapi kenapa? Kenapa saya tidak bisa masuk? Karena kita sudah belajar untuk kembali memperbaiki hidup kita, pola hidup kita. Ya. Saya kalau sakit kepala, saya cari obat tidak ada, Vera tahu. Saya sudah ambil barbel, saya sudah olahraga. Hilang sakit kepala. Ya. Nah, kita tuh harus mengalami perubahan, dan perubahan itu butuh proses, perubahan itu butuh pengorbanan. Mau rela atau tidak, mau tinggalkan atau tidak. Ya, kalau orang lain lebih baik tidur, lebih kurang istirahat, nih lebih baik tidur. Ya, bangun pagi, kalau buka mata saya sudah habis berdoa, setelah habis berdoa saya sudah selesai bergerak. Badan lebih sehat, lebih kuat, kita pergi kerja juga lebih bersemangat. Perubahan itu kita sendiri yang harus lakukan, tidak bisa orang lain. Mulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, saya coba melihat kenapa sih orang tidak mau berubah? Ya, karena dia masih nyaman dengan cara hidupnya. Kita tuh kadang-kadang begitu. Kenapa kita tidak mau berubah? Karena kita masih nyaman. Ya, padahal kita ini harus keluar dari zona nyaman. Amin. Kalau kita masih aman, nyaman dengan keadaan kita, dengan kehidupan kita, dengan dunia yang tawarkan apa segala macam kepada kita, berarti kita ini belum merindukan Tuhan. Amin. Kita belum rindu Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan, dia harus melepaskan semuanya. Dia harus bisa membebaskan dirinya dari pengaruh dunia ini. Harus bisa. Tidak bisa bilang tidak, nanti tunggu saya susah keharat dulu baru saya mau panggil nama Tuhan. Om aku sendiri bilang apa tadi? Kita sudah sakit berat mau berdoa saja itu setengah mati. Betul? Setengah mati. Kenapa? Kita mau pikir kita pun kepala yang sakit ini kah, atau kita mau panggil nama Tuhan? Sudah susah. Jadi lebih baik sehat kuat gini, lebih baik cari Tuhan. Amin. Ya. Saya tadi pagi baru buka Instagram. Seorang istri, dia kasih naik status di Instagram, dia bilang apa? Tolong omelin suami-suami yang merokok. Kenapa? Karena dia baru hamil, tapi suaminya sudah kena kanker lidah. Kenapa? Karena pengaruh dari rokok. Coba tanya Om Agus, kenapa? Karena pengaruh dari rokok, akhirnya apa? Bisa batuk, sesak napas. Kita harus perbaiki hidup kita sebelum terlambat. Ya. Tidak bisa kita bilang, sudah terlanjur, tidak bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita masih bernapas, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita terus membenahi kehidupan kita. Ya. Perubahan adalah proses yang tidak selalu mudah, betul? Betul sekali. Baru-baru pulang dari
Kupang. Saya sudah pakai Om Agus punya mobil, tapi mereka offer kami ke Om Agus punya teman, namanya Ricky ya, Om Ricky. Om Ricky ini selama perjalanan ini bab tarik terus, rokok terus. Jadi sudah, saya bilang begini, Om, kami yang di dalam sini nih, ini kebetulan 3 orang, kami 3 orang nih, kami semua ini hamba Tuhan, ibu-ibu semua. Oh begitu ya, saya sudah lihat ini dari model-modelnya, model-model pendeta semua. Saya bilang, iya kami hamba Tuhan. Lalu dia bilang begini, hei dulu saya pernah pacaran dengan pendeta. Wah bagus, saya punya kesempatan untuk masuk. Jadi saya bilang begini, kenapa bisa putus dengan pendeta? Habis saya baru rokok sedikit dia marah-marah jadi biar putus Dia bilang, Om tidak tahu kalau saya dari tadi di belakang ini ada tahan napas yang Om asap rokok nih. Saya mulai sampaikan kepada dia. Dia bilang begini, ibu dong nih baik, terima gaji tiap bulan. Jadi bisa satu kali tertawa. Dia bilang satu kali tertawa di orang bank nih uang cair. Dia bilang begitu. Saya bilang, Om, 1 hari rokok berapa bungkus? Dia bilang paling kurang 3 bungkus. Ya, saya tanya harga rokok terus kita berdua sementara setir. Saya omong, Om, kira-kira 120.000 1 hari. Karena dia kurang lebih 3 bungkus. 120.000 1 hari kali dengan 30. Kan Om bilang tiada hari tanpa merokok toh. Kali 30. Om punya uang lebih banyak dari saya. Om terima uang setiap hari. 1 bulan kalau 3-4 juta, Om dan istri sudah bangun apa? Betul ke tidak? Ya. Lalu dia bilang, iya ini saya ini tidak pernah orang omong di saya begini. Tapi yang ibu omong ini saya coba pikir-pikir ulang. Saya bilang, Om terserah Om mau pikir ulang, mau ambil keputusan. Yang penting saya sudah kasih tahu. Alkitab bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya bilang, saya omong dengan Om karena saya mengasihi Om. Walaupun saya ini tidak pernah kenal Om, baru hari ini. Ya, dia bilang begitu. Dia bilang, iya saya akan coba pikirkan. Dia bilang, kalau begitu saya ini pernah makan permen 1 hari supaya jangan rokok. Saya bilang, tidak akan bisa Om. Om biar mau alihkan supaya saya jangan rokok ya saya makan permen, tidak akan bisa. Percaya. Kenapa? Karena itu bukan lahir dari hati. Orang bisa berhenti merokok kalau itu lahir dari hati dan pikiran. Oh ya, merokok ini begini. Oh tidak bisa ya, saya tidak boleh merokok ya. Om merokok ini mungkin Bapak Gembala lebih paham lah cara berhenti rokok. Ya, tuh hari Bapak Gembala bilang, saya kalau rokok lalu saya punya istri anak bagaimana? Nah ini kan timbul dari hati, pikiran. Oh ya, ternyata kalau saya tidak merokok, saya punya uang. Ya kan? Kita bisa menikmati uang ini bersama-sama. Tapi kalau kita merokok, tidak akan bisa kita nikmati uang ini sama-sama. Yang nikmati kita pun diri sendiri. Karena tidak mungkin istri rokok, tidak mungkin anak rokok, ya kan? Dan memang itu tidak mudah, butuh pengorbanan. Tapi saya mau sampaikan bahwa perubahan itu harus bisa lahir dari hati. Dari kesadaran kita. Ya, dia bilang, iya ini Om Agus itu, Om Sili. Om Sili itu dia tidak rokok ya, tapi dia bisa bawa penumpang dari Kupang sampai Atambua. PP. Karena biasanya mereka yang merokok itu supaya mereka jangan ngantuk. Jadi mereka harus rokok. Ya, ada teman. Saya bilang, kalau begitu Om Sili saya bisa, kenapa Om tidak bisa? Bisa, sama-sama bisa toh. Ya. Kita harus mengalami perubahan. Dan itu butuh proses. Saya melihat kenapa orang tidak bisa berubah. Karena belum sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Betul? Kita belum sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kita masih pakai kita punya kekuatan. Ya toh? Kita masih pakai kita punya kemampuan. Ya, sekiranya apa yang Om Agus alami ini menjadi suatu kesaksian, suatu hal baik yang kita petik bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan kita punya kehidupan. Karena semua hal yang kita buat di masa lalu itu akan berdampak di masa depan. Betul atau tidak? Hal yang kita taburkan yang baik di masa lalu, percaya kita petik di masa yang akan datang.
Bukan berarti oh ini artinya Tuhan menghukum. Tidak. Tuhan tidak pernah menghukum. Tidak. Tapi memang segala sesuatu Tuhan mengampuni. Tapi segala sesuatu tetap ada efeknya. Kita ini minum obat terus ya kan. Tetap ada efeknya. Benar tidak? Ya. Bapak Armindo tidak hari ini tidak beribadah. Kemarin mereka ada pergi ke rumah sakit untuk kontrol check up. Kenapa? Karena beliau minum obat terus akhirnya pendengarannya ini mulai berkurang. Tetap ada efek. Apapun yang kita lakukan tuh ada efek sampingnya. Mau efek sampingnya itu baik ataupun tidak, tetap ada efek. Tapi tidak akan menentukan bahwa ke depan ini saya seperti ini. Ya, perjalanan kita hari ini harus membuat kita menjadi orang-orang yang menerima hal baik ke depannya. Amin. Bukan menerima hal buruk. Ya. Makanya hari-hari hidup kita harus kita pergunakan dengan baik. Mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Itu Alkitab. Serahkanlah seluruh. Ini bukan setengah-setengah loh. Seluruh hidupmu. Sepenuhnya. Semuanya. Seutuhnya. Amin. Harus kita kasih kepada Tuhan. Lalu kenapa orang tidak bisa berubah? Ya, karena terjebak dengan kehidupan lama. Sudah enak toh? Betul? Sudah enak dengan pergaulan kita, sudah enak dengan teman-teman kita, sudah enak dengan gaya hidup kita, sudah enak dengan apa yang kita terima. Jadi sudah susah untuk mau kasih tinggal. Kita nih banyak kali kita juga begitu, kita terjebak. Iya, mau maju salah, mau mundur juga salah. Kita terjebak. Benar? Tapi hari ini kita harus ambil keputusan. Amin. Hari ini harus ambil keputusan. Sekalipun harus ada resiko, saya tetap harus melangkah maju. Saya tetap harus tinggalkan itu. Tidak bisa bilang tidak. Karena saya mau berubah. Amin. Jadi jangan sampai jebakan ini membuat kita terlalu lama. Lebih baik keluar lebih cepat. Amin. Keluar lebih cepat, lebih baik. Lalu kenapa orang susah berubah? Karena pengaruh lingkungan yang negatif. Alkitab bilang apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Kamu duduk dengan siapa, kamu akan jadi seperti itu. Ya, kamu duduk dengan orang-orang hebat, kamu dikenal sebagai orang hebat. Amin. Kamu duduk dengan orang-orang pintar, kamu dikenal sebagai orang pintar. Saya waktu sekolah, saya bukan orang yang pintar. Tapi saya berusaha untuk duduk dengan teman-teman yang pintar. Ya. Padahal kita ini juga otak sepotong di bawah. Tapi karena kita bergaul dengan orang pintar, oh ini orang pintar, orang ada lewat. Numpang nama saja tidak apa-apa, yang penting orang tahunya kita orang pintar. Betul? Daripada orang tahunya kita ini orang yang, ya orang bapak gembal dan butak nop lah dia. Ya. Ya jangan. Amin. Alkitab apa? Nama baik lebih berharga. Betul? Tidak perlu saya punya kekayaan yang banyak. Saya bergaul dengan orang kaya, orang tahunya saya orang kaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pilih lingkungan yang membuat kita semangat. Amin. Lingkungan yang membuat kita mengalami pertumbuhan. Amin. Makanya Alkitab juga bilang apa? Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ketika kita ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, iman kita bertumbuh, semangat kita berubah itu ada. Benar? Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang yang tidak mau berubah, kita sudah biar sudah. Biar mau jadi apa, jadi sudah. Ya, jangan, amin. Keluar dari lingkungan itu. Tidak boleh kita ada dalam circle orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Amin. Harus ada dalam circle orang-orang yang takut Tuhan. Ya, jadi berkat di situ. Ya. Harus bertumbuh di situ. Lalu
Yang berikut kenapa orang susah berubah adalah takut akan perubahan. Nah, kadang-kadang kita begitu. Kita kenapa tidak mau berubah? Nanti orang jauhi saya. Nanti orang tidak mau dekat dengan saya kalau saya tuh berubah. Jadi biar saya sama seperti mereka. Ya. Galatia 1 ayat 10, firman ini saya selalu bacakan. Dia bilang apa? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kadang-kadang kita ada di lingkungan teman-teman kita mau berdoa saja kita malu. Iya toh? Kita malu, perasaan nanti. Ya, kita mau sampaikan firman kita takut. Nanti kalau saya sampaikan firman nih, dia bilang saya suci lah, nanti dia tidak mau berteman dengan saya lah. Lah memang Alkitab bilang kamu harus suci. Kenapa kita menolak perintah itu? Benar? Kalau orang bilang kita so suci, terima saja. Memang Alkitab sudah bilang bahwa kita harus suci, kita harus kudus. Amin. Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Amin. Kita memang harus suci. Kita memang harus kudus supaya kita bisa melihat Allah pencipta kita. Makanya hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita tinggalkan semua zona nyaman kita. Kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Jangan takut untuk berubah. Ya, jangan takut. Kadang-kadang kita tidak mau berubah karena kita takut. Ya, tidak boleh. Karena yang nikmat ini kita sendiri. Benar? Jangan takut. Jangan pikirkan perasaan manusia. Jangan pikirkan orang lain. Justru ketika kita berubah, dia pun bisa melihat perubahan kita. Ini jadi berkat. Amin. Kenapa orang juga tidak bisa berubah? Karena tidak konsisten. Ini hari dia berubah, besok jadi lain lagi, lusa dia berubah lagi. Akhirnya dia tuh tidak konsisten. Ya. Berubah Senin Kamis. Dia punya tobatnya tomat. Tobat kumat. Ini hari dia tobat. Saya sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita kalau dengar firman Tuhan menggebu-gebu itu begitu. Ya Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya harus berubah. Saya harus berubah. Pulang sampai di rumah ada persoalan sedikit. Ada sedikit ya pencobaan sedikit kita mulai sudah dan kita punya kehidupan yang lama. Kita tidak konsisten. Benar atau tidak? Harus konsisten. Amin. Saya kebetulan ada buka kelas diet. Jadi saya ada bimbing beberapa orang. Ya sekitar 20-an orang. Lalu setiap hari Minggu tuh saya suruh mereka timbang berat badan. Supaya tahu mereka punya perubahan. Hari ini saya dikejutkan dengan salah satu ibu-ibu. Total dia ikut kelas saya ini, dia sudah turun 7 kilo. Dari semua yang menggebu-gebu, hanya ini ibu yang baru pecah rekor 7 kilo. Saya bilang, saya sampai japri dia, saya bilang, mama ini luar biasa. Ya, kenapa dia sampai bisa turun? Karena dia konsisten. Jadi saya tuh setiap hari saya pantau mereka. Mereka punya makan apa, mereka harus kirim ke saya. Kalau mereka taruh kadang-kadang tuh ada taruh biskuit tuh keliling. Satu piring ini biskuit keliling, nanti yang di tengah ini tahu. Saya bilang kasih keluar itu biskuit dong. Makan itu tahu saja. Ya. Jadi saya bilang harus ikut aturan saya. Kamu bisa makan biskuit, boleh 2-3 potong. Ya selanjutnya makan yang lain. Masih banyak, masih ada ubi yang kita bisa makan. Betul toh? Ubi di pasar Loloan ini masih terlalu banyak. Ya, kita ganti makan makanan kita dengan yang sehat. Dia konsisten, ya, kurang lebih 2 bulan ini, belum sampai 2 bulan, sudah 7 kilo. Kenapa? Karena konsisten. Amin. Kalau kita tuh konsisten, yang terima perubahan ini siapa? Kita. Amin. Tapi kalau kita tidak konsisten, kita tidak akan bisa berubah sampai kapanpun.
Amin. Sampai kapanpun kita tidak akan mengalami perubahan. Harus komitmen. Tuhan, saya mau berubah. Besok ketika ada tantangan, tetap saya akan kembali kepada pemikiran saya akan tetap kembali kepada komitmen saya bahwa saya harus berubah. Besok pun pasti ada tantangan. Jangan berpikir kita tidak ada tantangan. Kita ini ada tantangan, betul atau tidak? Betul. Tapi pas ada seperti itu, minta Tuhan, saya mau berubah, saya mau kembali kepada komitmen. Percaya Roh Kudus bantu kita. Amin. Percaya Roh Kudus mampukan kita. Percaya Roh Kudus tolong kita. Ya. Saya pun sedang belajar untuk komitmen, konsisten dengan kehidupan ini. Ya. Kemarin saya rasa kemarin kita habis Natal, bangun pagi, saya berdoa habis, setelah berdoa saya mulai olahraga. Tapi saya tuh rasa badan saya tuh lemas, saya bilang tidak, saya harus semangat. Habis olahraga saya bilang, ayo Vera, saya kasih makan anak habis, kita sama-sama, kita bersihkan di depan lagi. Bersihkan habis depan, saya sudah duduk, saya sudah sepertinya loyo sekali. Saya baru tutup mata tiba-tiba, saya harus sendok nasi lagi, makan, saya makan. Supaya saya tetap semangat. Ya karena semangat nih orang lain tidak bisa kasih ke kita. Semangat nih kita sendiri yang bisa bikin. Lalu kamarku ajak saya mau keluar. Sampai iya kamu tolong kasih semangat dulu. Dia bilang tidak, kamu yang harus semangat sendiri. Ya, saya baru duduk begini, anak kecil sudah datang mau latihan. Saya tuh dalam hati bilang Tuhan, saya ini sebenarnya sudah jenuh, agak capek, tapi tidak bisa. Saya mengeluh di Markus, saya bilang, saya sudah jenuh, saya sudah capek. Betul Bapak Ibu harus tahu. Kita tuh kalau lakukan ini terus, kadang-kadang kita capek. Bapak Ibu, ya bapak-bapak juga dengan kerjaan pasti ada juga capek. Tapi tanya mama, mereka tuh lebih jenuh. Benar atau tidak? Ya. Vera belum jadi mama, dia sudah benar duluan. Ya. Kenapa? Saya lihat ya, beberapa ibu-ibu, kenapa mereka tuh stres? Bapak-bapak kalau stres, mereka masih bisa keluar, benar? Masih bisa cerita dengan orang, masih bisa ketemu dengan orang. Ibu-ibu mulai dari pagi dia sudah lakukan itu. Seumur dia hidup dia akan lakukan itu, benar? Sampai dia ada cucu pun dia akan bangun pagi lalu nanti kasih makan cucu lagi. Ya, sudah selesai dengan anak tuh urus cucu lagi. Jadi ibu-ibu pun kegiatan tuh seumur hidup tanya itu. Dan itu banyak buat ibu-ibu tuh stres, jenuh. Ya, kadang-kadang kalau kita mengeluh tidak apa-apa, manusiawi. Harus keluarkan itu. Ya, kadang-kadang kita rasa mau teriak. Tapi itulah yang sedang kita alami. Memang ibu-ibu tuh, bapak-bapak harus akui ya, bahwa ibu-ibu tuh penolong. Amin. Coba yang ada istri-istri korek dulu. Ibu ini penolong. Ya, mereka tuh orang-orang kuat. Mereka orang-orang hebat. Ya, setelah dari itu saya bilang, kenapa saya nih sudah mulai agak sedikit jenuh, sudah mulai agak lemah. Bilang tidak apa-apa. Kalau kamu memang dipercayakan itu, lakukan itu dengan segenap hati. Akhirnya apa? Saya pulang, saya singgah di KET sana, hujan lagi, saya bilang tidak, ini saya harus cepat-cepat pulang, rasa-rasanya mau pulang. Datang ke sini, latihan anak-anak. Setelah latihan anak-anak, latihan lagi untuk di PONU lagi. Ya, setelah itu latihan di gereja lagi. Setelah itu saya turun, saya siap firman lagi. Ya, tapi itulah yang harus kita kerjakan. Ketika kita kerjakan itu dengan segenap hati, percaya semua selesai. Amin. Semua beres. Karena memang kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus berubah? Karena kita ini manusia baru. Amin. Kita bukan orang lama lagi. Amin. Kita ini orang baru. Memaknai hari kelahiran Tuhan Yesus, kita maknai itu dengan hati kita. Amin. Seperti beberapa waktu yang lalu saya khotbah. Tidak ada pengorbanan, maka kita tidak akan melihat kasih itu. Amin. Kita tidak akan bisa melihat kasih. Kalau Tuhan tidak turun ke dunia ini, tidak akan ada perubahan. Nah,
perubahan yang sudah Tuhan lakukan di dunia ini, yang kita sendiri mengalami itu, kita juga harus buat kepada orang lain. Kita juga harus melahirkan perubahan-perubahan. Ya, saya dengar kesaksiannya Om Minggus bagaimana perubahan di Kimbana. Ya, uang berapa puluh juta bisa bangun rumah? 60 ya? 40 juta. Sebentar, besok kita pi ambil uang 40 juta kasih Om Minggus. Bisa bikin rumah. Ya, itu perubahan. Orang melihat, kenapa sampai bisa bangun rumah dengan uang hanya 40 juta? Ada apa? Orang pasti bertanya-tanya. Dan mau tidak mau kita akan kasih tahu caranya begini. Supaya uang itu tetap utuh. Supaya uang ini terpakai sebagaimana mestinya, harus seperti ini. Ada perubahan. Kehadiran Janus semua, Sergio di Texor pun begitu. Melahirkan perubahan. Amin. Kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan kita, pekerjaan kita harus ada perubahan. Amin. Orang boleh melihat terang Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kelahiran Kristus ini orang namakan juga apa? Lahirnya terang dunia. Yesus ini terang dunia. Kita nih ibarat bintang-bintang kecil. Amin. Yang hadir membawa terang. Kita penterang utama tuh Yesus. Kalau kita sudah diterangi, kita juga hidup harus menerangi orang lain. Amin. Dengan apa? Membawa perubahan. Ya, jangan kita ada di tengah-tengah mereka lalu kita sama seperti mereka. Jangan. Kita ada di tengah-tengah mereka, hidup kita berbeda. Supaya orang boleh melihat terang Yesus dalam kehidupan kita. Lalu kenapa kita harus berubah? Ya, ketika kita berubah, kita tidak akan bisa menghambat pekerjaan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dengan kita punya kehidupan yang lama, ya, kita punya gaya yang lama, kita punya dosa-dosa itu, Roh Kudus tidak akan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita mau doa seperti apapun, mau tikam lutut seperti apapun, mau air mata darah seperti apapun, tapi kalau kita tidak berubah, ya, Roh Kudus tidak akan bisa bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Amin. Alkitab bilang apa? Bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk dengar doa kita. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dan Bapa adalah apa? Segala perbuatan kita yang jahat. Amin. Segala perbuatan kita yang jahat. Akhirnya apa? Membuat kita itu tidak bisa mengalami mujizat. Membuat kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan. Membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu harus tahu, Roh Kudus itu adalah roh penolong. Diutus Tuhan secara khusus untuk menolong kita. Tapi kenapa seringkali kita merasa tidak ditolong? Jangan-jangan ada yang belum kita ubah dari dalam diri kita. Amin. Jangan-jangan ada yang belum beres dalam diri kita, sehingga kita tuh tidak bisa terima apa yang seharusnya kita terima. Kita tidak bisa terima berkat besar yang Tuhan sudah siapkan. Ya, Tuhan ini bukan siapkan berkat hanya untuk Valeri, untuk Nona, tidak. Semua kita nih ada berkat yang besar. Amin. Semua kita nih ada tujuan Tuhan yang besar. Tapi bagaimana kita mau meraih itu dari dalam diri kita sendiri? Kita hadirkan perubahan. Ya, kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Seorang anak akan menikmati berkatnya. Amin. Seorang anak akan menikmati warisan yang disediakan oleh bapaknya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sisa kurang lebih 9 hari lagi ya. Kita sudah tinggalkan 2024. Ya, saya tuh setiap tahun saya selalu belajar untuk evaluasi diri saya. Kira-kira tahun 2025 ini apa yang harus saya lakukan, apa yang perlu saya tinggalkan. Tidak bisa kita menjadi orang yang sama dari tahun ke tahun, betul? Ya. Tadi kesaksian Om Agus itu luar biasa, mengingatkan kita semua. Ujung-ujungnya mati. Benar? Sekarang ini ada dua. Ujung-ujungnya duit sama ujung-ujungnya mati. Mati ini mau masuk ke mana?
Kalau kita tidak berubah, maka ini apa yang kita lakukan hari ini, kita ini suatu saat nanti kita akan terima itu di pengadilannya Tuhan. Ya, jadi saya himbau kepada kita semua, jemaat-jemaat Tuhan, mari kita berubah. Amin. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Ketika kita mengalami perubahan, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita dengan leluasa. Dan kita ini tidak menjadi orang-orang yang menghambat pekerjaannya Roh Kudus. Ya, malah Roh Kudus itu akan setia menolong kita. Kenapa? Karena dalam diri kita ada Yesus, ada perubahan, ada terang. Amin. Bila firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, boleh menolong kita. Ya, kita boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.